kasih pemuda Rolus ya, memimpin kita dalam puji-pujian di sore hari ini. Saya bangga dan sangat senang akan kemajuan yang ditunjukkan oleh pemuda Rolus. Dulu pertama kali datang lihat orang aja nggak berani. Sekarang hebat. Dan ya, kita jemaat berdoa terus supaya pemuda Rolus semakin hari semakin semangat melayani Tuhan. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak jemaat sekalian untuk membuka satu ayat saja. Dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, kita buka Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ini ayat hafalan. Biasanya kalau orang Kristen minimal ayat ini yang paling minimal, satu ayat ini sudah dihafal. Yohanes 3 ayat 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga, kami diperkenankan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam persekutuan berjemaat di sore hari. Apa yang kami baca, yang kami renungkan bersama-sama sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami siap untuk sama-sama belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini tanggal 14 Februari. Nah, di dunia di luar sana sedang merayakan, memperingati hari yang orang sebut sebagai hari Valentine, atau dunia bilang hari kasih sayang. Jadi bagi orang Kristen mengasihi itu setiap hari, ya. Jangan cuma pas 14 Februari. Nah, ya sesungguhnya itu pun bukan perayaan yang diajarkan oleh Alkitab, tapi pada intinya kita menjadi orang Kristen mengasihi itu bukan tanggal 14 saja. Ya, seluruh hidup kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan ya, bahkan tanggal-tanggal seperti ini adalah tanggal-tanggal yang bikin banyak orang jatuh dalam dosa. Kayak anak muda ambil kesempatan mau menyatakan kasih sayang, tapi punya embel-embel, punya apa modus. Wah, ini kan Beb, hari kasih sayang, saya kasih coklat, kamu kasih apalah. Akhirnya sekali lagi banyak anak muda yang tidak terkontrol akhirnya jatuh ke dalam dosa. Itu banyak, itu bukan rahasia lagi, itu hal yang diketahui oleh banyak orang. Oleh sebab itu orang Kristen harus memahami kasih yang sesuai dengan Alkitab. Karena kalau perayaan Valentine bagi dunia sebagai sarana menyatakan kasih, tetapi dalam tanda kutip menyatakan kasih yang punya bersyarat karena bagi orang yang tidak lahir baru, kasih itu harus punya imbalan. Kalau saya mengasihi kamu, kamu harus ya, punya sesuatu sebagai bukti untuk mengasihi saya. Nah, itu kasih dunia. Dan tidak lengkap rasanya kalau kita hanya bicara kasih sesama manusia, kalau kita tidak pahami kasih Tuhan itu seperti apa dalam kehidupan kita. Ayat yang kita baca tadi adalah salah satu ayat dari banyak sekali ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang bagaimana kasih Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu ya, berkaitan dengan itu saya beri judul renungan atau khotbah kita di sore hari inilah kasih yang sempurna.
Dalam Alkitab itu ada banyak jenis kasih. Dan dari satu kata itu bisa membedakan kasih ini kasih apa. Kalau kasih Tuhan kepada manusia dan kasih manusia kepada sama manusia itu akan dibedakan dari kata yang dipakai dalam Alkitab. Misalnya, kalau kasih Tuhan kepada manusia atau boleh katakan kasih sempurna, kasih yang tulus, itu namanya kasih agape. Kasih yang tak ternilai, yang tak punya embel-embel, yang sungguh-sungguh tulus. Dan apakah manusia bisa punya kasih? Sebenarnya bisa. Dalam penerapannya manusia bisa melakukan hal itu. Ketika kita mengasihi seseorang tanpa memikirkan sesuatu yang menguntungkan diri kita sendiri. Itu yang disebut sebagai kasih Tuhan. Kasih agape. Ada kasih eros. Kasih eros ini adalah kasih yang penuh dengan hawa nafsu. Ada kasih phileo dan storge. Nah, itu kita bisa bedakan. Tetapi saya tidak mau bicara banyak kasih. Saya ingin bicara tentang kasih Tuhan. Kasih yang sempurna di dunia ini. Kasih yang sungguh murni dan tulus. Kalau kita merasakan bagaimana kasih orang tua kepada kita, ya kan? Kalau kasih orang tua kepada anak-anaknya gini, kadang enggak ada pun diadakan. Kadang kalau anak sudah sudah saya butuh ini, Mak. Saya butuh ini, Pak. Enggak ada pun diadakan. Kita nggak tahu gimana caranya orang tua kita kadang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang dikasih. Jadi kadang bilang, aduh, sebenarnya enggak ada. Tapi daripada anak kita sedih ya diadakan. Kadang seperti itu kasih orang tua. Saking mengasihi anaknya, darah dagingnya sendiri, kan seperti itu kan? Kasih Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Karena kasih Tuhan itu kekal. Kasih yang murni, kasih yang kudus. Kalau kita merasakan kasih orang tua itu betapa hebatnya, sebenarnya jauh lebih hebat kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita bisa menilai kasih orang tua kepada kita ini luar biasa hebatnya, Anda harus bisa membayangkan bahwa kasih Tuhan kepada kita itu jauh lebih daripada itu. Bahkan bukan hanya kepada kita saja, termasuk kepada orang tua kita yang mengasihi kita. Oleh sebab itu nilai kasih Tuhan ini ternilai harganya. Ternilai harganya. Dan berkaitan dengan kasih yang sempurna, dan ayat yang kita baca tadi, kita ingin menjabarkan 3 poin. Kenapa kasih Tuhan itu sungguh sempurna? Tidak sama dengan kasih kita. Ada anak-anak yang mengasihi orang tua tulus, bagus. Tetapi kadang kasih itu bisa berubah karena ada hal yang terjadi dalam hubungan antara anak dengan orang tua. Anak dengan orang tua, kan pernah dengar nggak? Ada anak gugat orang tua berapa M? Ya bisa berubah. Mungkin waktu masih SD, masih SMP dia bilang saya mengasihimu, Mak. Saya mengasihimu, Pak. Tapi orang tuanya nggak pernah tahu di usia 20-30 tahun kasih itu berubah. Bahkan dia berani tuntut orang tuanya, mau masukkan orang tuanya dalam penjara, denda sekian-sekian dan seterusnya. Bisa berubah. Kasih manusia itu rentan, bisa berubah. Setulus apapun kadang bisa berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi kasih Tuhan itu tetap tidak pernah berubah. Dan ini adalah salah satu sifat yang Alkitab jelaskan tentang kepribadian Allah yang menciptakan kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, tentu Dia menciptakan dengan satu tujuan dan penuh kasih. Tuhan tidak pernah menciptakan kita dengan satu pikiran bahwa nanti setelah saya ciptakan saya akan celakakan kamu. Tidak pernah, saudara. Tuhan menciptakan kita dengan penuh kasih. Oleh sebab dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa semuanya tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sifat yang sudah Tuhan punya itu, ketika Dia menciptakan kita, itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Nah, itulah kasih Tuhan.
Itulah yang membedakan antara kasih manusia dengan kasih Tuhan. Saya bilang bahwa kasih manusia itu bisa berubah, tetapi kasih Tuhan Allah yang menciptakan saya dan Anda itu tidak pernah berubah. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi manusia. Oleh sebab itulah ayat ini berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu sudah penuh dengan dosa, saudara. Dunia yang kita tinggali sekarang dan semua komponen dan semua yang ada di dunia ini penuh dengan dosa. Tetapi katanya apa? Karena begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah. Dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua dikatakan sifat Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Nah, ini hal yang mendasar yang membedakan antara kasih kita dengan kasih Tuhan. Oleh sebab itu sekasihnya kita kepada orang tua kita, ya puji Tuhan kalau sampai mati dia tetap mengasihi orang tuanya. Puji Tuhan. Tetapi ternyata ada orang yang kasihnya berubah terhadap orang tua. Oh, jangankan bicara masalah apa. Kalau yang di TV itu kan karena warisan ya. Akhirnya dia gugat orang tuanya. Jangan bicara warisan. Dulu aja waktu SMA, kalau orang tua nggak kasih jajan sesuai dengan apa nilai yang kita mau, ngambek nggak? Ah udahlah, nggak benar. Jelas ngomong. Pokoknya semua empatan keluar dari mulut. Terserah ya udah gitu. Mungkin hari itu dia udah pikir hari ini saya mau jalan sama temen, ada janji mau traktir teman, cuma uangnya nggak cukup gimana. Waktu minta uang jajan lebih sama orang tua ternyata nggak dikasih lebih juga, ya kan? Akhirnya mulai keluar umpatan-umpatan yang tidak menyenangkan hati orang tua, tentu sudah jelas. Dan hati itu, nah, ini kasih manusia, saudara. Ini antara anak dengan orang tua, apalagi antara sesama manusia yang tidak ada ikatan darah daging. Oh, bisa berubah, bisa berubah. Apalagi kalau kita bicara kepada orang yang belum diselamatkan. Nah, puji Tuhan kalau orang yang sudah diselamatkan, kasihnya tetap sama kepada orang tua sampai dia mati, sampai orang tuanya mati dan seterusnya. Tetapi jaminan kasih dari Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Karena sifat Tuhan itulah yang membuat kasihnya itu tidak akan pernah berubah. Kasih Tuhan kepada semua manusia itu sama. Kasih Tuhan kepada orang Nias itu sama besar dengan kasih Tuhan kepada orang Batak. Sama besar dengan kasih Tuhan kepada orang Padang. Sama besar dengan kasih Tuhan kepada orang Minahasa. Sama besar dengan kasih Tuhan kepada orang Jawa, orang Sunda, sama semuanya. Oleh sebab itu ketika Tuhan melihat manusia sudah jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau bicara dunia berarti semua yang ada di dalam dunia. Tidak hanya Pulau Jawa, tidak hanya Pulau Sumatera, tidak hanya Pulau Sulawesi, semua yang ada di dalam dunia ini dikasihi oleh Tuhan, termasuk saya dan Anda. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, kalau kasih manusia tidak bisa seperti itu. Kalau kasih manusia terbatas kepada apa yang dia lihat, apa yang bisa dia jangkau, apa yang dia bisa rasa, apa yang dia bisa dengar hari itu. Tetapi karena Tuhan adalah pribadi yang berdaulat untuk hidup kita, maka kasihnya adalah untuk semua manusia dan semua ciptaannya yang ada di dunia ini, termasuk saya dan Anda. Dan itu nyata, saudara. Ketika kita semua terlahir sebagai manusia berdosa, itu bukan salah Tuhan. Karena kita berdosa itu karena pemberontakan manusia. Akhirnya Tuhan apa? Mau menunjukkan kasihnya. Mau menunjukkan kasih. Itu yang pertama, bahwa kasih Tuhan itu tetap kekal untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah. Kemudian yang kedua, kenapa kasih Tuhan itu sempurna? Yang kedua adalah karena itu dilihat dari inisiatif Allah. Kalau kasih yang sempurna itu berinisiatif. Coba kita buka satu ayat di dalam, dua ayat ya. 1 Yohanes
pasalnya yang keempat. Satu Yohanes pasalnya yang keempat ayat 10. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-10. Sudah dapat semua? Nah, firman Tuhan berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, katanya, tetapi apa? Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu. Nah, ini namanya inisiatif. Inisiatif itu artinya, kalau contoh misalnya tinggal di asrama, tanpa diperintahkan bisa apa? Mengerjakan sesuatu. Itu inisiatif. Misalnya kita lihat ada orang kecelakaan, nggak perlu diperintahkan, minta tolong orang yang kecelakaan, enggak. Karena kalau kita lihat orang kecelakaan itu kita berinisiatif untuk menolong, kasihan. Ini inisiatif. Tuhan tidak pernah diperintahkan oleh siapapun untuk mengasihi manusia. Itu sifat mendasar dari Tuhan. Keluar dengan sendiri. Karena dialah sumber dari kasih. Ayatnya yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Bisa mengasihi katanya karena apa? Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kasih Tuhan itu sempurna karena Tuhan yang berinisiatif untuk menolong kita, untuk mengangkat kita, membukakan jalan keselamatan bagi kita. Semua manusia sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, dan manusia berdosa akan dihukum di neraka karena perbuatan manusia. Tetapi Allah berinisiatif untuk menolong manusia. Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu Tuhan menyediakan jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan itu adalah siapa? Adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Nah, itu sikap inisiatif dari Tuhan. Tidak ada yang memerintahkan, dan memang tidak ada orang yang berhak untuk memerintahkan Tuhan. Siapa yang berhak memerintahkan Tuhan? Nah, ada, saudara. Oleh sebab itu kenapa Tuhan bisa mengasihi manusia? Itu sifat nature-nya Tuhan. Oleh sebab itu kalau ada orang jatuh misalnya dalam pencobaan, dalam kesusahan, kau terus masih mengeluh ke Tuhan, masih marah ke Tuhan, tuh kita durhaka sekali sama Tuhan. Durhaka. Kita berdosanya minta ampun sama Tuhan. Karena ayat firman Tuhan sendiri yang bilang Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Cuma kita saja yang tidak menghargai kasih Tuhan. Allah Tuhan, kenapa hari ini gagal begini? Allah Tuhan, kenapa hari ini begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya kalah? Kenapa saya ini dan seterusnya Tuhan? Kenapa Tuhan? Oh, kalau kita masih bisa mengeluh terus dalam kehidupan kita, dan seakan-akan mau menuduh bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, betapa marahnya dicampur dengan sedih ketika Tuhan melihat tindakan kita. Anak ini nggak tahu diri. Anak ini nggak tahu diri. Alkitab sendiri yang kasih tahu bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Bagaimana caranya Tuhan mengasihi kita, saudara? Bagaimana caranya? Poin yang ketiga. Bagian dari kasih yang sempurna dari Tuhan. Yang pertama, kasih itu kekal. Yang kedua, berinisiatif. Yang ketiga adalah berkorban. Tuhan mengutus anaknya, ya kan, di dalam ayatnya yang Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Katakan, kalau kita mau pakai contoh hubungan keluarga jasmani,
Kira-kira ada nggak bapak yang tega? Ada nggak bapak yang tega mau kasih anaknya mati untuk kebaikan orang lain? Ada? Coba pikirkan itu. Kalau saya mau pakai hubungan jasmani, anggota keluar, kira-kira ada nggak seorang bapak yang tega? Ya udah, nih anak saya dibunuh aja. Yang penting kampung ini damai. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada orang tua yang tega bikin anaknya jadi tumbal supaya kampung itu nggak berantem. Nggak ada. Ya dulu sih ada satu, memang ada satu misionari ya cerita. Pernah dengar kan? Cerita tentang anak perjanjian. Misionari di Amerika, misionari di Papua. Nah, itu dari semua cerita baru kali itu saya dengar. Tapi dari mayoritas bapak-bapak yang ada di muka bumi ini, tidak ada bapak yang tega untuk menyerahkan anaknya, anak baik. Ini anak baik, ya kan? Anak baik untuk jadi tumbal supaya nggak berantem di satu kampung. Ya udah, daripada kalian ribut, ini anak saya dibunuh aja. Nggak ada. Emang ada satu cerita misioneri di Papua dari Amerika sana. Dia serahkan anak untuk menggambarkan anak perjanjian itu seperti apa. Tapi untuk kehidupan lain tidak pernah ada seperti itu. Di sini dikatakan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi bentuk kasih yang sempurna itu, selain dia berinisiatif, dia apa? Tuhan Yesus datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Untuk apa, saudara? Mati di atas kayu salib, menebus dosa semua manusia, menebus kita manusia berdosa. Bayangkan, saudara, anak presiden pun tidak mungkin bisa melakukan itu. Tetapi kenapa Tuhan mau melakukan itu? Melakukan itu semata-mata untuk kita semua manusia berdosa, manusia tercela, manusia hina, yang melakukan pelanggaran atas dasar perbuatan kita sendiri. Kita yang berbuat, Tuhan yang berkorban. Bayangkan, saudara. Itulah kasih Tuhan. Tuhan Yesus diibaratkan sebagai domba korban yang tak bercacat celah dan tidak memberontak ketika dia akan disembelih. Yesaya pasalnya yang ke-53. Coba kita buka. Yesaya pasalnya yang ke-53. Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang ke-7. Sudah dapat semua? Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sudah pernah lihat domba kalau ada orang mau potong bulu domba? Berontak nggak dombanya? Enggak. Dia diam. Kalau orang Timur Tengah sana mau panen bulu domba, cukur, ya paling dia cuma gelik-gelik dikit lah, karena ada mesin cukur itu. Tapi dia nggak akan tendang tuannya.
Tuhan Yesus turun ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, menjadi orang yang paling berdosa, manusia yang paling hina. Orang kalau disalibkan itu hukuman yang paling hina pada saat itu. Hukuman yang paling hina. Dia menjadi yang paling hina dari semua yang hina di dunia ini. Untuk siapa, saudara? Untuk saya. Nah, inilah kasih yang sempurna itu. Saya dan Anda tidak mungkin, kalau masih pacaran, tidak mungkin mati untuk pacar kita. Itu omong kosong. Kadang ada juga suami yang belum tentu mau mati untuk istrinya. Coba lihat kalau gempa bumi. Dulu pernah hampir tsunami di Manado. Kita lagi duduk di belakang, pinggir pantai. Boulevard. Wah, bunyi alarm. Wah, ada pengumuman. Tsunami, mau tsunami. Di situ waktu kita mau pulang pakai motor karena udah ketakutan, disitulah kita lihat bagaimana sesungguhnya kasih itu. Ada yang istri lari sendirian, nenek lari sendirian, anak-anak lari sendirian. Barang kasihan Tuhan. Waktu itu pun saya bawa pacar, saya udah tinggalin dia, nggak mau saya mati. Jadi bohong gitu loh. Kalau ada bilang saya rela mati untuk, nggak ada, coba aja kalau nanya. Iya kan? Kalau pacarmu rambut panjang, ya ada pacarmu apa diikat aja rambutnya di behel motor, kalau ditarik, lari daripada disikat tsunami. Jadi kalau mau tes pria itu setia atau cuma gombal doang, pura-pura bikin pengumuman tsunami, kalian duduk di pinggir pantai. Kalau dia tinggalin tuh bahaya. Saya udah pernah bikin gitu. Takut mati dulu. Masa saya mau mati sia-sia karena tsunami? Wah, tsunami. Mana pacar itu udah ditinggalin di pinggir. Nah, Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak begitu. Manusia memberontak, Tuhan yang berkorban. Bahkan dalam kitab Ibrani dia katanya apa? Menjadi sedikit lebih rendah daripada malaikat supaya apa? Mati menggantikan kita. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus. Ini kasih yang begitu indah. Tuhan Yesus pernah kasih tahu kepada murid-muridnya, kalau mau tanya sahabat sejati, ya kan? Sahabat sejati adalah sahabat yang rela mati untuk sahabat sejati. Karena nggak ada sahabat yang bisa mati untuk sahabat-sahabat yang lain. Nggak ada. Kalau dia terpaksa mati banyak. Misalnya lagi main-main bandel-bandel, kan ada foto apa, video-video orang yang terperangkap dengan ombak besar. Kebetulan dia terperangkap mati, teman-temannya selamat tuh banyak. Tetapi yang memang mau sengaja mati, menebus, menyelesaikan dosa kita, menggantikan kita dihukum, itu cuma siapa? Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus. Coba kita buka di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima. Ayatnya yang kedua. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2 kita. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kristus menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ketika Allah melihat kematian Yesus, inilah jalan keselamatan yang sudah disediakan untuk saya dan Anda.
Kita tidak mampu menyelesaikan keselamatan kita. Tidak mampu menyelesaikan dosa kita. Hanya Tuhan yang mampu. Oleh sebab itu, bukti kasihnya adalah ketika dia berkorban. Mati bagi saya dan Anda. Mati bagi kita semua. Kemudian yang terakhir, kasih yang sempurna itu adalah kasih yang menyelesaikan masalah. Apa masalah terbesar kita, saudara? Dosa. Dan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menyelesaikan masalah kita. Seharusnya kita dihukum, seharusnya kita mati di neraka, seharusnya kita mati dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan akhirnya kita bisa mendapatkan satu kepastian, keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu, kalau Anda menjadi orang Kristen, jangan sia-siakan waktu itu, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Terima dia. Respon kasih itu. Tuhan sudah mengasihi kita semua, dan sekarang tiba saatnya kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ini manusia berdosa, Tuhan, saya tidak layak. Terima kasih untuk keselamatan, kasih yang sudah Tuhan berikan. Hari ini saya diselamatkan atas pengorbanan Engkau di kayu salib. Amin. Terima itu, saudara. Jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan. Kalau Anda bisa melakukan itu hari ini, lakukan. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.